Oke, sudah bisa ya. Oke, bisa kita mulai. Oke, pertemuan ini kita membahas corporate governance. Ya. Nah, kenapa kita perlu membahas ini ya? Apa relevansinya kita membahas tata kelola perusahaan? Kita menerjemahkan corporate governance itu dalam bahasa Indonesia itu tata kelola perusahaan. Ya. Tata kelola perusahaan itu adalah sekumpulan mekanisme dan proses yang membantu dalam menjamin perusahaan mengarahkan dan mengelola untuk menciptakan nilai bagi pemiliknya, tapi saat bersamaan juga menunaikan tanggung jawabnya kepada pihak pemangku kepentingan lainnya. Itu siapa? Karyawan, supplier, masyarakat keseluruhan. Ya. Jadi imbang antara si owner, pemilik perusahaan tersebut dengan pihak lainnya, pemangku kepentingan lainnya, atau kita nyebutnya stakeholder. Ya. Jadi cara agar menjamin perusahaan bisa mengarahkan dan mengelolanya untuk menciptakan nilai bagi pemilik dan saat bersamaan bisa menunaikan tanggung jawabnya kepada pemangku kepentingan lainnya. Ya. Karena kalau tidak dibuat seperti itu, pemiliknya akan semena-mena. Ya. Semena-mena mengelola perusahaan demi kepentingan dia sendiri, tapi merugikan pihak lain. Nah itu berbagai macam kasus, skandal, apa kegagalan perusahaan terjadi karena tidak dikelola dengan baik. Ya. Perusahaan itu bukan milik orang per orang, ya, karena semakin besar perusahaan dia menyangkut banyak pihak lain, ya, apalagi kalau perusahaan itu perusahaan publik, perusahaan yang sahamnya dimiliki ramai-ramai sama masyarakat luas, ya. Jadi meskipun si pendiri atau foundernya itu punya hak lebih dari yang lain, tapi jangan sampai dia semena-mena menyampingkan kepentingan pihak lain, ya. Nah, ini di banyak negara diatur, negara kita juga diatur, sehingga perwakilan dari pemangku kepentingan lainnya juga punya perwakilan dalam kepengurusan perusahaan. Dan biasanya berkaitan dengan bagaimana mengendalikan perilaku dari top manajemennya. Ya, top manajemennya. Nah, mengapa eh, kita di SPM juga perlu mengaitkan corporate governance sebagai bagian dari kontrol? Karena kontrolnya itu menyangkut kontrol top manajemen. Ya. Eh, dan itu sangat berkaitan. Ya, walaupun ada beda ya. Ada beda dengan SPM, Sistem Pengendalian Manajemen. Ya. Kalau sistem pengendalian manajemen itu berfokus pada perspektif dari top manajemennya kepada anak buah di bawahnya. Ya. Jadi perspektif dari manajemen puncak dan menanyakan apa yang dia bisa lakukan untuk menjamin agar perilaku bawahannya itu bisa dia atur atau dia bisa arahkan sesuai dengan eh, tujuan dan sasaran organisasi. Ya. Apa yang bisa dilakukan untuk menjamin perilaku yang sesuai dari karyawan perusahaan tersebut. Nah, sebaliknya, tata kelola atau corporate governance itu fokus bagaimana mengontrol atau mengendalikan perilaku dari top manajemennya itu. Ya, jadi ini top manajemen itu mengatur di bawahnya adalah SPM, sedangkan tata kelola itu dari bagaimana pihak yang semua berkepentingan tadi itu mengatur si top manajemennya. Ya. Dan melalui arahnya itu mereka eh, jadi mengontrol top manajemen dan melalui mereka itu juga bisa mengatur karyawan di dalamnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi sama-sama berkaitan dengan kontrol pengendalian, tapi siapa yang jadi objeknya berbeda. Ya. SPM itu dari top manajemen ke bawahnya, ya. Ada manajer divisi. Ingat kemarin kan, bagaimana mengarahkan organisasi itu bisa dibuat dengan memformalkannya menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban. Ya tentu saja di bawah direksi, di bawah direktur, di bawah-bawah di dalamnya. Ya. Bagaimana dia mengaturnya dengan memberikan target kalau pengendalian hasil ya, memberikan hasil yang mau dicapai, kemudian mengukur kinerjanya, kemudian mencapai atau tidak diberikan efek motivasi dengan memberikan insentif. Itu dari perspektif dari top management. Ya. Kalau dari pemilik
dari pemangku kepentingan dan pemilik itu bagaimana mengaturnya itu urusan dari tata kelola. Nah, ini yang kita pelajari di sini ya. Oke, itu ya Anda harus pahami apa bedanya SPM dengan tata kelola. Nah, di banyak organisasi ya karena pemilik itu adalah pemegang saham, mereka mempunyai portofolio perusahaan dan karena pemegang saham itu tidak terlibat dalam operasional sehari-hari, dia mendelegasikan wewenangnya itu kepada pihak direksi yang dia percaya, ya. Direksi atau kalau di negara-negara eh, berbahasa Inggris umumnya itu hanya dipakai one tier. One tier itu maksudnya board of director. Dewan direksi itu satu saja. Tapi kalau di negara kontinental termasuk di Indonesia itu ada dua two tier. Two tier itu maksudnya dewan itu terbagi dua. Ada dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan komisaris itu perwakilan dari pemegang saham, sedangkan direksi adalah manajemen yang mengelolanya. Ya. Apapun bentuknya, pada intinya board of director, ya, direksi itu diberikan wewenang untuk mengendalikan perusahaan, ya. Dan dia menjalankan pengendalian internal, ya. Jadi direksi itu diberikan pengendalian untuk manajemen di bawahnya, yang bertugas memonitor dan menyetujui keputusan manajemen dan memilih, memecat atau memberikan penghargaan kepada manajer. Ya, jadi wewenang SPM itu memang diberikan secara khusus kepada mereka. Dua, tanggung jawab mereka adalah menjaga kepentingan si pemilik, ya, dengan memastikan bahwa manajemen itu berusaha memaksimalkan nilai pemegang saham. Ya. Kalau perusahaan publik, gimana caranya supaya saham perusahaan itu naik, ya, di pasar? Nah, itu kan macam-macam caranya dengan memberikan sinyal bahwa dia berprestasi baik, meluncurkan produk-produk baru di pasaran ya dan lain sebagainya. Pada intinya orang menganggap dia berprospek baik, jadi harga saham dia terus naik. Nah, itu kan. Kemudian juga mereka bukan hanya pemilik saja seperti katakan tadi, tapi juga melindungi kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Ya, itu tidak diabaikan, tapi berusaha dilindungi, yaitu pihak karyawan, pelanggan, pemasok, pesaing atau masyarakat pada umumnya. Ya, dengan memastikan bahwa karyawan dalam organisasi bertindak dengan cara bertanggung jawab baik secara hukum maupun sosial, ya. Jadi itulah yang apa etika bisnis, kemudian pertanggungjawaban sosial itu ada kaitannya juga dengan ini, ya. Bagaimana melindungi pemangku kepentingan lainnya dengan cara memastikan karyawan itu bertindak secara bertanggung jawab. Nah, dewan dewan direksi, ya kita fokus dewan direksi ya. Dewan komisaris dalam hal ini mewakili pemegang saham, ya. Itu mempunyai kewajiban untuk membuat keputusan, ya, duty of care, ya, membuat keputusan dengan terinformasi, ya, bukan putusan asal-asalan, tapi yang terinform way itu maksudnya dia sudah mempunyai informasi yang memadai. Ya. Kemudian loyal, loyal, setia, ya, kepada si kepentingan pemilik, ya, perusahaan. Kemudian duty of good faith, dia berniat baik, ya, tulus, ya, berniat baik dan mencurahkan kepentingannya kepada perusahaan dan para pemegang saham. Berniat baik. Kemudian tidak memboroskan atau menghancur perusahaan dengan sengaja. Jadi menghindari secara sengaja menghancurkan nilai pemegang saham. Bisa jadi seperti itu ya. Itu tidak boleh, ya, tidak tanggung jawab mereka. Jadi semua duty atau tugas ini adalah dikerjakan oleh mereka dan ditegakkan secara hukum. Ya. Kalau mereka sampai melanggar, maka ada sanksinya. Biasanya ada kontrak tertentu antara direksi dengan si pemilik dalam hal pekerjaan dia. Kalau dia melanggar akan ada sanksi tertentu biasanya. Ya. Nah, Dewan Direksi ini bertugas agar tanggung jawab mereka itu mereka juga independen, ya, dan bertanggung jawab kepada pemegang saham dan mencurahkan wewenang dia dengan melaksanakan visi dan nilai yang diminta, ya. Nah, independensi ini sebenarnya bagian dari Dewan Komisaris kalau di tempat kita, ya. Dewan Direksi itu tidak independen secara penuh, tapi di dalam Dewan Komisaris lah kalau di tempat kita itu ada khusus
Ada namanya Dewan Komisaris Independen. Dewan Komisaris Independen inilah yang mewakili pihak-pihak selain manajemen dan pemegang saham utama, ya, yang mewakili mereka. Jadi biasanya dipilih orang yang tidak punya kepentingan sama sekali, tidak punya saham di perusahaan itu, yang ditunjuk mewakili kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Ya. Jadi itu independen. Ya. Kemudian manajemen, komisaris, ya, ini board of director yang komisaris tempat kita itu diberikan wewenang untuk mengontrol atau mengendalikan manajemen. Ya. Jadi Dewan Komisaris mengendalikan manajemennya. Ya. Anda tentu sudah biasa ini kan waktu mata kuliah lainnya saya minta Anda membaca laporan keuangan, laporan tahunan biasanya dituliskan di situ siapa dewan komisaris, siapa dewan direksi, ya. Kalau di tempat kita dibagi dua seperti itu. Karena si dewan direksi itu menjalankan manajemen, dewan komisaris itu pengawas, ya, pengawas. Nah, dewan komisaris ini bertugas untuk menyeleksi dan memilih siapa pimpinan perusahaan dalam hal ini direksi, ya. Kemudian juga mereview dan menyetujui strategi jangka panjang dan keputusan manajemen yang penting. Dengan kata lain, mereka juga harus punya kompetensi. Kompetensi itu keahlian untuk bekerja dalam bidang itu. Ya. Jadi tidak sembarang tunjuk, tapi memang orang yang punya kompetensi keahlian di bidang itu, terutama keahlian keuangan, ya, yang memungkinkan mereka mampu mengawasi. Nah, badan dari Dewan Komisaris itu untuk melakukan pengawasan biasanya ditunjuk di komite audit. Nah, beberapa dari mahasiswa banyak nih meneliti tentang komite audit ini, ya. Jadi audit komite ini adalah memberikan pengawasan yang independen atas proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan auditor independen yang bertugas di perusahaan itu. Ya. Nah, adanya komite audit ini akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk berfokus secara intensif dan tidak mahal atas proses fungsi pelaporan keuangan perusahaan. Ya. Jadi ada bagian dari situ yang bekerja khusus untuk mengawasi perusahaan itu, ya, terutama dalam aspek pelaporan keuangan, yang membuat laporan keuangan. Nah, di perusahaan publik umumnya komite audit itu harus orang yang punya kemampuan keuangan, punya kemampuan keahlian di bidang keuangan, terutama akuntansi dan audit, ya. Jadi terpakai sekali orang akuntansi di situ kan orang-orang lain kurang menguasai, orang hukum, orang apa ilmu sosial dan lain-lain nggak mengerti akuntansi biasanya. Biasanya lebih tepatnya audit komite orang yang akuntansi yang mengerti, ya. Dan badan lain dalam komisaris itu ada komite kompensasi namanya atau komite remunerasi, ya. Ini tugasnya adalah menentukan dan mengawasi bagaimana memberikan kompensasi dan tunjangan kepada karyawan dan terutama kepada top eksekutifnya. Ya. Kalau Anda baca 8 tahunan ada kan di situ di bagian tata kelola berkaitan dengan komite remunerasi, ya. Berapa mau ngasih bonus kepada manajernya, kepada direkturnya itu ditentukan oleh komite ini, ya. Dia berusaha menjamin bahwa program kompensasi eksekutif itu fair, wajar, dan sesuai untuk dapat menarik, mempertahankan, dan memotivasi manajer dan cara yang masuk akal secara ekonomis dan relevan dengan praktek perusahaan sejenis, ya. Dan tergantung pada fungsi SDM dalam perusahaan juga eh, mempekerjakan konsultan luar untuk membantu. Ini yang sudah kita pelajari kemarin dengan insentif itu juga penting di sini. Keahlian yang kalian pelajari di SPM ini penting dalam biasanya terpakai sebagai konsultan atau membantu dalam komite kompensasi dalam perusahaan. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ini definisinya, ya. Dan corporate governance itu diterapkan di semua perusahaan di dunia, ya, sudah menjadi uh, kewajiban umum standar internasional untuk semua menerapkan tata kelola yang baik. Apalagi kalau perusahaan itu sudah perusahaan publik, ya biasanya pasar modal khusus mengatur itu. Kalau di Indonesia yang sangat ketat ini pasar modal dan juga lembaga keuangan. Lembaga keuangan meskipun dia tidak publik tapi juga menuruti aturan yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan tata kelola perusahaan, ya.
Bahkan juga perusahaan BUMN ada aturannya sendiri yang diterbitkan oleh Menteri BUMN berkaitan bagaimana mengatur mengenai tata kelola perusahaan di perusahaan BUMN. Eh, apa orientasi corporate governance seperti saya terangkan di muka ada dua macam. Ya, ada yang Anglo-American System yang umumnya di negara berbahasa Inggris yang memakai hanya satu eh, tier saja. Ada di Continental European and Japanese itu ada eh, berbeda yang kita terapkan di kita menuruti hukum di Eropa ya di Belanda ya. Kontinental kita menggunakan cara yang kontinental. eh Mengapa tata kelola ini diterapkan seperti saya terangkan di muka tadi itu adalah karena memang terjadi skandal akuntansi atau skandal bisnis yang benar-benar menghebohkan, yang merugikan banyak pihak karena tata kelolanya nggak diatur dengan baik. Ya. Kejadian Enron di Amerika sekitar awal tahun 2000-an, kemudian WorldCom, Tyco, Parmalat, dan Royal Holt itu semua menyebabkan banyak kejadian sehingga pemerintah Amerika waktu itu mengeluarkan undang-undang yang namanya Sarbanes-Oxley tahun 2002. Undang-undang yang khusus strict mengatur agar tata kelola itu ditegakkan dengan sepenuhnya. Bahkan menyentuh juga profesi akuntansi karena waktu kejadian tersebut melibatkan kantor akuntan publik yang justru tidak ikut membantu, ikut memperkeruh keadaan waktu itu. Sehingga akhirnya dia diaturlah badan pengawas khusus untuk kantor akuntan atau akuntan publik yang bertugas di situ. Di Amerika sangat ketat sekali karena kejadiannya buruk sekali dulu itu. Dan itu diterapkan di banyak negara juga termasuk Indonesia juga. Ya walaupun tarafnya tidak sekencang atau seketat di Amerika. Ya. Jadi reformasi tata kelola itu sudah dipersahatkan oleh banyak legislator atau regulator di banyak negara di dunia. Ya. Nah itu sekedar tinjauan ya. Anda sudah belajar juga, mungkin teman ini saya tegaskan sekali lagi bahwa ini penting juga dalam konteks SPM. Kalau perusahaan punya tata kelola yang baik, biasanya SPM juga berjalan dengan baik. Ya. Karena itu mulai dari atas, ya, tata kelola kan di atasnya. SPM agak sulit ditegakkan kalau tidak sepenuhnya disokong dari atas memang sudah ada tata kelola yang baik. Jadi biasanya tata kelola yang baik men- menjalar juga ke SPM yang baik diterapkan dalam organisasi. Itu ya mengenai eh, apa SPM. Nah, saya lanjutkan ya dengan menjelaskan satu kasus yang berkaitan dengan tata kelola ini. Saya ambil dari buku ini, saya terangkan saja ya kasusnya itu ya. Eh, Bab 13. Masih bab 12. Nah, ini tata kelola yang sudah saya terangkan tadi, ringkasannya sudah ini. Anda bisa baca lebih lanjut di sini. Ya. Ini ada detailnya juga tentang Sarbanes-Oxley di Amerika. Ini persyaratannya apa saja. Ini tidak terlalu saya jelaskan karena ini menyangkut di Amerika. Kemudian mereka juga mengatur harus ada aturan mengenai pelaporan atas pengendalian internal perusahaan. Ada kelemahan atau tidak? Ya, ada atau diatur di sana ya. Tapi itu hanya di Amerika, di negara lain tidak terlalu diterapkan. Komite audit, kemudian kompensasi komite, ya, dan seterusnya sudah diterangkan tadi. Nah, saya mau menerangkan satu kasus di sini ya. Nanti akan Anda jawab di pertanyaan tugas akhir yang ini ya, berkaitan dengan kasus ini. Tapi saya terangkan dulu ini. Judul perusahaannya adalah eh, Anthropic Communication, ya, Anthropic Communication. Jadi Anthropic Communication ini adalah perusahaan kecil tapi berkembang dalam usaha semikonduktor. Jadi dia membuat semikonduktor di California di Amerika sana. Dia mau menerapkan apa yang dinamakan Enterprise Risk Management. Nah, ini sudah saya terangkan di mata kuliah lain ya. Di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi saya ada terangkan Enterprise Risk Management, IRM ya. Jadi IRM ini adalah manajemen risiko terintegrasi, ya, integrated atau enterprise risk management. Di Indonesia, manajemen risiko terintegrasi itu biasanya diterapkan untuk perusahaan keuangan. OJK menerapkan khusus untuk perusahaan keuangan dia harus membuat IRM ini, ya. Ada aturannya dan ada mereka harus melaporkan setiap kuartal tentang bagaimana dia mengelola risiko karena memang itu sangat penting di lembaga keuangan karena itu menyangkut kestabilan ekonomi, ya. Nah, di perusahaan-perusahaan lainnya tidak terlalu dipersyaratkan, ya. Tapi semakin dia menerapkan, semakin bagus intinya, ya.
Ada beberapa mahasiswa saya yang meneliti tentang IRM ini ya, Eh, dan memang tidak diajarkan waktu kuliah ya, tapi makanya itu saya perlu memberikan pemahaman di sini. Jadi perusahaan ini, perusahaan teknologi semikonduktor, dia mau menerapkan IRM ya. Pimpinan perusahaan namanya Lance Bridge, Bridge ini mau membangun dan mengkoordinasi penerapan atau implementasinya di perusahaan dia. Ya. Jadi perusahaan ini eh, telah terdaftar di perusahaan di bursanya, bursa Nasdaq, eh, bursa bukan papan utama jadi Amerika Nasdaq itu untuk second ininya ya, tapi terdaftar di bursa di sana ya. Dia memperkerjakan sekitar 300 orang pekerja. Ada fungsi-fungsi dalam perusahaan tersebut yaitu sales, marketing, engineering, dan human resources dan sebagainya ya. Dia mempunyai empat produk ya, home networking, DBS outdoor unit solution, broadband access, dan TV tuners ya. Ada berkaitan dengan TV rupanya ini ya. Nah, kebanyakan customer dia adalah dia menjual suku cadang ya, suku cadang eh, ke perusahaan-perusahaan telekomunikasi, perusahaan kabel, kemudian satelit. Ya, dia menjual eh, apa suku cadang atau part ke mereka ya. Semikonduktor tadi itu ya. Nah, di di tahun 2010 itu risiko adalah hot topik ya. Ini waktu 2000 masa itu memang ramai sekali. Saya bahkan khusus belajar waktu kuliah di luar negeri mengenai risk management ini karena waktu itu memang lagi rame-ramenya ya. Jadi ini memang alat manajemen yang orang sering pakai ya. Bagaimana mengelola risiko. Jadi bahkan di KOSO adalah lembaga yang khusus menangani ini memang memasukkan itu menjadi bagian dari kerangka pengendalian internal. Jadi pengendalian internal itu dilakukan sebagai tanggapan atas risiko ya, tanggapan atas risiko ya. Eh, jadi elemennya itu identifikasi risiko ya, identifikasi kejadian ya. Kemudian kita nilai atau kita lakukan assessment atas risiko yang terjadi. Kemudian setelah itu kita tanggapi ya, risiko itu apa? Dengan cara melakukan pengendalian dan kemudian melakukan komunikasi dan monitoring. Nah, itu kan sudah kalian kenal itu ya. Secara umum kerangka pengendalian internal yang ada dimasukkan di situ konsep manajemen risiko ya. Nah, apa risiko itu sendiri itu berusaha diidentifikasi di apa diidentifikasi itu kita daftar apa saja yang kemungkinan kita punya risiko dan kemudian kita nilai. Penilaiannya bisa berdasarkan dua dua skala ya, skala severity. Severity itu keparahan kalau terjadi itu parah seberapa parah ya. Kemudian likelihood itu seberapa sering ya. Jadi risiko yang kalau terjadi itu sering sekaligus sekali terjadi itu parah keadaannya itu dikatakan sangat berisiko tinggi. Kita menggolongkan itu menjadi skala yang sangat tinggi. Kalau dibuat matriks seperti ini dia masuk kategori yang 9 ini. Karena 9 ini perkalian antara severity dan likelihood ya. Jadi bisa dibuat matriks seperti ini yang paling bawah itu paling kurang risiko, yang paling atas kanan atas ini paling berisiko. Nah, kita bisa golong-golongkan risiko yang terjadi dalam masing-masing dari matriks ini ya. Dan untuk mengatasinya maka harus ada tanggapan yang tepat ya. Jadi kita kalau kemarin ya, kalau risiko itu bisa tiga cara ya menanggapinya. Pertama kita membiarkan saja atau dengan kata lain menerima risiko itu. Kita bisa eh, menghindari sama sekali risiko itu atau kita bisa tengah-tengah membagi sharing ya. Sorry, bukan menghindari ya, memitigasi, mengurangi ya, mengurangi, membagi atau menerima ya. Nah, di perusahaan dia ini ya, dia berusaha ya bagaimana kami menerapkan ini ya. Dan ini ada data perusahaannya ini eh, dari tahun 2005 sampai 2009 revenue-nya naik terus ya. Labanya juga
dia masih rugi perusahaannya ya, ini rugi ya, karena ini perusahaan masih berkembang. Jadi posisi perusahaan masih rugi walaupun gross profit naik, tapi biaya juga naik sehingga dia masih pada posisi rugi ya, loss. Ya. Dan ini komponen-komponennya ya, ini sudah dipelajari kemarin ya. Ini saya menerangkan saja ya. Dan dia juga sudah menemukan risikonya apa saja. Nah, waktu kalian kemarin belajar di audit ya, kalian menemukan kan risiko bisnis, ya, risiko ini yang ini sudah familiar dengan ini ya. Nah, di perusahaan ini ya, dia sudah mengidentifikasi risikonya ya. Tapi waktu kita belajar di situ juga kita kesulitan karena perusahaan jarang mengkuantifikasi, mengungkapkan tentang level dari risiko tersebut. Dia hanya mendaftar saja tapi tidak memberikan. Nah, di kasus ini di perusahaan ini dia memberikan matriksnya. Nah, ini hasil matriksnya dia ya. Jadi ini daftar yang sudah dia buat ya, eh, risiko yang berkaitan dengan bisnis, risiko yang berkaitan dengan kekayaan intelektual ya, risiko yang berkaitan dengan operasi internasional, risiko yang berkaitan dengan kepemilikan saham ya. Nah, ini dia golongkan menjadi berbagai macam berbagai macam golongan berdasarkan matriksnya ya. Nah, ini untuk engineering dia daftarkan ini risikonya ya. Jadi beda dengan yang kalian baca di laporan keuangan, dia tidak mengungkapkan secara penuh eh, kategori risikonya ya. Di sini dia mencantumkan ya. Misalnya yang semakin tinggi skornya, semakin tinggi risikonya ya. Jadi risiko yang tinggi dalam engineering misalnya risiko eh, missing design window due to product development delay ya, keterlambatan pengembangan produk. Kalau produk itu lambat dirancang sehingga lambat diluncurkan di pasar, dia akan mengalami risiko kehilangan momentum ya, kalah sama pesaing. Jadi dia menganggap itu risiko yang besar ya, di engineering. Risiko yang kecil kategorinya adalah risiko fluktuasi mata uang asing ya, berkaitan dengan ongkos tenaga kerja di di luar negeri, pabrik dia di luar negeri. Kelihatannya kecil, dia menganggap justru biasanya itu makin turun ya kan. Jadi menganggap ini justru risiko yang paling kecil menurut dia. Di dalam operasi risiko yang paling besar menurut dia adalah kualitas produk ya, kualitas produk, sehingga kualitas yang buruk akan memberikan akan memungkinkan dia harus menanggung biaya garansi kalau ada kerusakan dan sebagainya. Sedangkan risiko yang paling rendah adalah eh, sama mata keuangan asing tadi itu ya. Atau risiko supply interruption ya, kejadian perang atau bencana, menganggap itu dia kecil saja terjadinya ya. Kemudian di dalam marketing ya, marketing itu dua risiko, tiga, bahkan satu risiko yang sangat tinggi ya, eh, inadequate gitu on competitors product and plan. Gitu nih apa ya, marketing business development ya. Oh, kurangnya dia menangkap pergerakan pesaing, itu sangat berisiko ya. Kasus Nokia itu kan karena dia nggak tanggap terhadap pesaingnya ya. Jangan sampai terjadi seperti itu menurut dia ya. Kemudian penjualan itu relatif tidak terlalu banyak, hanya satu yang besar yaitu conflicting sales marketing service model ya. Kalau modelnya berkonflik dengan pihak sales ya. Nah, jadi banyak ininya, daftar risikonya ini ya. Dan ini akan menjadi panduan bagi pekerjaan mereka. Nah, balik ke atas lagi ya. Bagaimana manajemen merasakan hal ini ya? Lance dan Patrick umumnya puas dengan proses IRM yang dijalankan. Mereka berpikir waktu yang dicurahkan untuk menjalani proses ini sangat berharga dan beralasan. Mereka tidak melihat ini
apa mereka tidak perlu mengembangkan atau meningkatkan lagi di masa mendatang. Cukup menurut mereka ya. Lens berpikir bahwa meningkatkan proses dengan merubah kerangka kerja Poso. Dia berpikir bahwa kategori berdasarkan tujuan itu cukup membantu, tapi juga memikirkan bagaimana meningkatkan lebih lanjut dengan menganalisis bagaimana risiko saling berkait satu dengan lainnya, sehingga dapat memitigasi dan mengaitkan risiko baru. Jadi harus ada kaitan antar risiko karena menurut dia ya. Eh, tapi juga mengakui adanya keterbatasan ya. Eh, di beberapa departemen itu bahkan redundant. Redundant itu bertumpang tindih gitu ya. Tidak semua risiko harus bisa dimitigasi dan kenyataannya banyak risiko yang sangat parah itu sangat melekat pada organisasi. Tidak semua risiko juga bisa diantisipasi ya. Entropik atau perusahaannya memitigasi dengan cara risiko bisnis yang tidak ada dalam matriks ini ya. Jadi ada beberapa yang tidak termasuk di situ. Berusaha mengidentifikasi dan mitigasi yang harusnya ada. Jadi tidak semua ternyata ada. Walaupun sudah dibuat list yang panjang begini, ternyata dia merasa ada beberapa yang masih belum. Nah, jadi apa kaitannya ini dengan tata kelola? Ini adalah cara manajemen ya, untuk mengendalikan. Ya. Cara manajemen untuk pengendalian. Dan sebaiknya pihak komisaris itu juga ikut terlibat dalam IRM ini. Ya, karena itu jadi alat mereka untuk memandu atau apa, mengawasi dari bagaimana risiko ini bisa diatasi oleh manajemen. Ya. Jadi ini sebaiknya daftar ini juga harus melibatkan pihak eh, apa pihak yang berwenang dalam tata kelola dalam hal ini komite komite apa dewan komisaris ya. Jadi ini bukan hanya kepentingan pihak manajemen tapi juga kepentingan pihak komisaris untuk juga terlibat dalam proses ini ya. Jadi mereka bisa mengawasi, meminta hasilnya, bagaimana profil risikonya, bagaimana perkembangan dalam kuartal ini, posisi risiko kita seperti apa, ya kan? Kalau di perusahaan keuangan umumnya di bank itu dia bikin laporan tiap kuartalan, ya, karena OJK mempersyaratkan itu, ya, mengirimkan. Tapi itu juga harus di dalam organisasi harus di diproses terlebih dahulu, bukan hanya sekedar laporan keluar, tapi juga harus dijalankan oleh manajemennya. Ya, jadi ini namanya profil risiko, ya ini namanya profil risiko, risikonya apa? Eh, ini adalah kondisi risikonya. Kemudian eh, kalau di bank itu ada dia membagi dua, risiko yang sifatnya inherent dan risiko bagaimana manajemen efektif mengatasi risiko itu. Nah, ada berkaitan dengan bagaimana manajemen secara efektif menjalankan risiko itu. Ya. Nah ini alat yang berguna ya, alat yang berguna bagi manajemen, bagi pihak yang mengawasi tata kelola untuk bisa juga mengawasi manajemen apakah ini dijalankan dengan betul atau tidak. Ya. Jadi kerangka ini berguna memandu mereka untuk itu. Bukan hanya sekedar laporan keuangan. Laporan keuangan itu kadang-kadang hasil akhir. Ya. Ingat ya, angka laporan keuangan kita ingat kemarin waktu kita belajar itu adalah hasil akhir. Kalau sekedar mengawasi hasil akhir, tidak mengawasi di depannya, kita ketinggalan. Eh, Konsep manajemen risiko membantu dari awal. Dia mengidentifikasi apa yang kemungkinan mengganggu organisasi. Ya. Mengganggu pencapaian organisasi. Itulah yang mereka coba awasi. Ya. Sudah tepatkah manajemen melakukan langkah mitigasi risiko sehingga semua risiko ini dapat dia kurangi ya. Tapi memang tadi seperti dikatakan manajemen itu kerangka yang mengaitkan satu dengan lain masih kurang ya. Kadang-kadang hanya mendaftar saja cuman kan harus terintegrasi dengan pekerjaan mereka itu yang mungkin dirasakan masih kurang di perusahaan ini ya. Oke, itu ya contoh bagaimana pengawasan oleh komite atau Dewan Komisaris bisa dijalankan dibantu dengan mereka melakukan apa yang dinamakan Enterprise Risk Management. Ya, ini penjelasan saya untuk bagian ini. Dan sebaiknya SPM juga mengaitkan risiko ini dalam kinerja mereka. Ya, banyak organisasi mengaitkan kinerja itu berkaitan dengan bagaimana
mereka bisa memitigasi risiko. Mitigasi itu mengurangi, ya, mengurangi risiko. Jadi bukan risiko itu kan kaitan dengan forward, ya, apa yang terjadi di masa depan. Jadi dia bisa mengantisipasi sekarang dengan cara mengurangi. Dan banyak organisasi memasukkan bagaimana keefektifan manajemen mengatasi risiko sebagai bagian dari kinerjanya juga. Ya, ya, itu kira-kira penjelasan saya untuk berkaitan dengan eh, apa, topik kita mengenai tata kelola perusahaan. Ya. Recording in Oke, nanti habis ini ada pertanyaan sederhana yang Anda harus jawab, ya. Ada nanti jawaban, pertanyaan singkat untuk topik ini Anda harus kerjakan sebagai tugas setelah ini. Ya. Oke, itu ya penjelasan singkat saya untuk topik ini. Ada pertanyaan? Untuk sementara tidak ada pakaiannya. Oke, itu ya untuk topik hari ini.